Salam, pasamuan ingkang kinasih, sugeng pinanggih kalian kula Hana saking GKJ Kebonarung. Salam kesarasan, kabingahan, saha semangat saking kula kangge panjenengan sedaya. Pasamuan ingkang kinasih, wekdal menika kita sesarengan badhe ngraos-ngraosaken saha nggatosaken pangandikanipun Gusti. Ingkang wekdal menika kaparingan tema ngrengkuh sesami. Ananging saderengipun sumangga sesarengan kita luhuraken asmanipun Gusti kanthi ngidung saking Kidung Pasamuan Jawi nomor 11. Kidung Pasamuan Jawi nomor 11 kita repekaken padha ingkang sepisan. Kula samya tetunggilan. Kula samya tetunggilan ngabekti mring Pangeran, wit sinungan kacekapan wabagas kesarasan. Kula tansah nggunggung Gusti tan ajri aseyati. Weteng ayo mingsih ira sestu tentrem raharja. Sesarengan sumangga kita sowan wonten ing ngarsanipun Gusti wonten ing saklebeting pandonga. Gusti Allah Rama ingkang pinarak wonten ing kraton swarga ingkang mulya tuwin langgeng. Wanci menika kawula para kagungan paduka sowan marak wonten ing ngarsa dalem. Kawula ngaturaken panuwun awit sedaya berkah paduka kangge gesang kawula sedaya. Menawi ing wekdal menika Duh Gusti, paduka kepareng-paring wekdal kangge kawula sedaya kangge gegilut dawuh pangandika paduka. Kawula nyuwun paduka piyambak ingkang mikak korining manah kawula, matemah kawula sedaya saged nyandak menapa ingkang dados kersa paduka kangge gesang kawula. Dene kawula pribadi ingkang paduka agem kangge nglantaraken dawuh paduka, mugi paduka kanthi matemah menapa ingkang medal saking tutuk kawula tansah nyondongi menapa ingkang dados kersa paduka. Matemah namung asma paduka piyambak ingkang tansah kaluhuraken. Mekaten Gusti atur kawula lan kanthi asoring manah kawula nyuwun pangapunten menawi wonten dosa ingkang sumela. Wonten ing asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus, kawula sesarengan sampun ndedonga. Amin. Pasamuan ingkang kinasih wonten ing Sang Kristus, kados ingkang kawula aturaken ing ajeng bilih ing wekdal menika pangandikanipun Gusti menika kaparingan tema ngrengkuh sesami. Lan kawula matur bilih kula ngaturaken renungan menika kanthi basa ingkang campuran. Dados renungan menika mangke kula aturaken kanthi basa Indonesia. Nah, kangge dasar anggen kita sesarengan ngatosaken pangandikanipun Gusti, kula badhe maosaken saking Injil Lukas. Injil Lukas 18 ayatipun 3 gangsal dumugi 50. Lukas 18 ayat 35 sampai 43. Demikian firman Allah. Waktu Yesus hampir tiba di kota Yeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Apa itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus orang Nazaret lewat." Lalu ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya dia diam. Namun semakin keras dia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya
Dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dan seketika itu juga melihatlah ia, lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah. Jemaat yang terkasih, demikian bacaan kita pada saat ini. Tentu yang berbahagia adalah kita yang mau membaca firman Allah, mendengarkan firman Allah, kemudian melakukannya di dalam kehidupan kita setiap hari. Ayat nats kita pagi ini saya baca ulang dari Lukas 18 ayat 42. Lukas 18 ayat 42. Lalu kata Yesus kepadanya, "Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." Demikian nats kita pada saat ini. Dan jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, bacaan kita saat ini, kalau tadi sudah kita dengar, mengisahkan Tuhan Yesus yang menyembuhkan orang buta di Yeriko. Orang buta ini dikisahkan sebagai orang yang ada di pinggir jalan, yang sama sekali tidak diperhatikan oleh kerumunan orang di sekitarnya, termasuk orang-orang yang mengiring Yesus. Melihat Yesus memasuki kota Yeriko ini, orang buta itu berseru meminta perhatian Yesus, namun di tengah-tengah keramaian. Dan pada saat pengiring-pengiring Yesus melihat hal ini, maka orang yang ada di paling depan itu mengatakan untuk orang buta ini diam, karena dianggap bahwa mengganggu. Nah, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, pada saat orang buta ini diminta untuk diam, respon yang diberikan oleh orang buta ini bisa kita dengar tadi dari bacaan kita, bagaimana sikapnya. Pada saat dia disuruh diam karena dianggap mengganggu, bahkan di tengah kerumunan yang hiruk pikuk, orang buta ini tetap berseru memanggil Yesus. Bahkan kalau kita bayangkan, pasti suaranya itu keras. Karena di tengah hiruk pikuk, suaranya itu tetap bisa didengar. Bahkan orang yang ada di sekitarnya merasa terganggu, lalu menyuruhnya diam. Nah, kalau kita perhatikan, pada saat dia disuruh diam tadi, orang buta, pengemis buta ini justru berseru semakin keras. Memang Alkitab tidak mengisahkan bagaimana dia mengenal Yesus. Orang-orang hanya memberitahukannya bahwa Yesus orang Nazaret itu sedang lewat, itu ada di ayat 37. Namun ia, orang buta ini mengenalinya sebagai anak Daud yang berkuasa, itu ada di ayat 38, 39, dan 41. Hal ini kalau kita perhatikan, bisa dibayangkan betapa kerasnya teriakan orang buta ini. Dia tidak surut ketika orang itu menyuruhnya diam.
Dan melalui teriakannya yang keras dan tanpa henti ini, yang kemudian membuahkan hasil. Kalau kita mau melihat dengan lebih teliti dari kisah ini, apa yang dilakukan oleh orang buta dari Yeriko ini membuat iring-iringan Yesus itu kemudian berhenti. Karena Yesus kemudian meminta orang banyak itu untuk membawa orang buta ini mendekat kepadanya. Nah, sekarang mari kita belajar bersama. Setidaknya ada dua pihak yang memang diminta oleh Yesus untuk dalam tanda kutip itu melihat. Jadi ada dua pihak menurut saat ini yang kita renungkan, ada dua pihak yang diminta untuk melihat. Kita perhatikan. Yang pertama adalah ya pasti orang buta ini yang dimampukan untuk kemudian melihat karya Allah yang ajaib. Orang buta ini tahu apa atau yang sedang dilakukannya. Orang buta ini tahu apa yang hendak dimintanya. Karena saat dia ditanya oleh Yesus, dia menjawab bahwa dia ingin supaya bisa melihat. Nyata bahwa ia sungguh beriman pada Yesus. Bagi dia, anak Daud adalah sebutan istimewa yang akan datang untuk menegakkan kembali kerajaan Daud dengan segala kejayaannya. Dan ini adalah gelar lain dari Mesias. Dari sikapnya ini, tidak heran Yesus menyebutnya memiliki iman yang menyelamatkan. Itu pada ayat yang ke-42. Melalui mujizat yang dialami, dia mengikut Yesus, memuliakan Allah. Kalau kita lihat dalam kehidupan kita sekarang ini, keberhasilan seseorang dalam mencapai sesuatu itu seringkali tergantung pada seberapa kuat keyakinan seseorang tersebut dalam menekuninya. Jika dia sungguh yakin, tekun menjalani, sekalipun ada banyak orang berusaha menghentikan, namun tekad yang kuat membuat apa yang diharapkannya tercapai. Kalau dalam kehidupan kita, pada saat kita mengalami berbagai kesulitan, tantangan hidup, maka kita harus memang berseru semakin keras pada Allah. Bahkan pada saat orang lain tidak menghargai upaya kita, berseru kepadanya. Ini menunjukkan kesungguhan iman kita. Dan kita akan menyaksikan bagaimana Dia, Yesus, berkarya di dalam kehidupan kita. Itu pihak pertama yang diminta melihat dalam tanda kutip oleh Yesus. Dan yang kedua, yang juga sangat penting bagi kita, bahwa Yesus menghendaki orang banyak yang ada di sekelilingnya dimampukan melihat belas kasih Allah kepada orang-orang yang lemah, sekaligus dibuka matanya akan kehadiran orang yang lemah yang ada di sekitarnya. Yesus mengajak pengikutnya, tentu saat ini termasuk kita, semua yang percaya kepadanya, untuk peka, mendengar jeritan orang kecil, dan memelekkan mata semua orang, mencelikkan mata semua orang, untuk melihat keajaiban Tuhan dalam hal-hal sederhana dalam diri
orang-orang kecil. Jemaat yang terkasih, apalagi di masa sekarang ini, saat kita merasakan kondisi yang sulit di berbagai lapisan masyarakat karena adanya pandemi yang sekarang ini kita hadapi, Allah menghendaki kita, para pengikutnya, untuk ngerengkuh sesami. Kita semua diminta Yesus peka atas kondisi sesama kita yang membutuhkan uluran tangan kita. Bukan hanya secara materi, tetapi perhatian kita bagi sesama hendaknya menjadi wujud nyata kasih Yesus di dalam kehidupan bagi mereka yang membutuhkan yang ada di sekitar kita. Saat ini menjadi waktu yang tepat untuk mewujudkan tindakan nyata ngerengkuh sesami lewat tingkah laku, kemampuan, bahkan tutur kata kita. Banyak hal yang bisa kita lakukan sebagai bentuk kepedulian kita terhadap sesama. Mungkin pertolongan tersebut kelihatannya remeh. Bisa sebuah sapaan saat menanyakan kondisi melalui pesan singkat di tengah karantina mandiri, memberikan dukungan semangat kepada mereka yang positif mengidap COVID-19, sampai membantu kebutuhan pokok bagi mereka yang terdampak pandemi ini. Jemaat yang terkasih, apapun bentuknya, kepedulian sangat berguna di masa seperti sekarang ini. Sampai nanti saatnya tiba, saat bangsa kita, bangsa Indonesia, bisa melalui ujian ini dan kembali menjalani kehidupan normal yang baru di dalam kehidupan kita sehari-hari. Doa kita tentu saja, Tuhan Yesus, bukalah mata kami semua, bukalah hati kami semua, agar mampu melihat kasih-Mu yang agung dan melihat saudara-saudariku yang membutuhkan pertolongan. Amin. Mari bersama-sama kita kembali menghadap Tuhan di dalam doa. Kembali kami datang ke hadirat-Mu Bapa dengan segala syukur dan terima kasih atas semua firman-Mu yang telah kami terima saat ini. Kiranya apa yang sudah kami dengar pada saat ini bisa kami jalankan di dalam kehidupan kami untuk mempedulikan sesama kami, ngerengkuh sesami. Ya Allah, memang hal ini tidak mudah di tengah kondisi sulit sekarang ini. Tetapi kami yakin penyertaan Tuhan yang akan memampukan kami semua untuk melakukan hal ini. Bapa yang Maha Baik, kami berdoa secara khusus bagi saudara-saudara kami yang saat ini terdampak baik secara langsung maupun tidak langsung atas adanya pandemi ini. Kami berdoa bagi tenaga medis yang dengan penuh sukacita melayani sesama untuk menghadapi kondisi COVID-19 ini. Karunia sukacita, karunia kesehatan yang selalu kami pinta di dalam kehidupan kami semua. Kami percaya dan yakin bahwa Engkaulah penguasa atas kehidupan kami. Sehingga rancangan-Mu adalah rancangan yang terbaik di dalam kehidupan kami semua. Ya Tuhan, bukalah mata kami semua, agar mampu melihat kasih-Mu yang agung, dan melihat saudara-saudariku yang membutuhkan pertolongan. Amin. Demikian jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, renungan kita saat ini. Salam sehat, salam semangat, dan Tuhan selalu menyertai kehidupan kita. Terima kasih. Amin.